Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan DSS ya. Ya, ini memang baru saya upload sekarang. Kemarin saya ini sibuk dengan koreksi metopen ya. Oke. Baik. Ini kita masuk ke Prometi ya. Prometi ini mungkin adalah framework terakhir yang saya akan bahas gitu. Selanjutnya mungkin saya akan ada perubahan tugas juga karena kondisinya kontrak yang dulu kita sepakati itu ada ini ya, project, sedangkan Anda mungkin ada sulit mengakses penelitian tesis skripsi kakak tingkat Anda karena tidak sebagian besar kalau di bawah bimbingan saya itu tidak diupload secara utuh gitu ya, jadi mungkin akan ada perubahan sedikit project, tapi sama-sama efektif lah gitu, jadi goalnya tidak akan terkurangi. Baik, kali ini kita membahas Prometi. Prometi ini satu kategori dengan Elektre ya. Elektre sudah kita bahas kemarin nih. Dan ini saya perbaiki ya slide-nya. Ini yang kemarin ini ada yang kurang jelas. Jadi saya ubah sedikit, tapi kontennya tidak ada yang keliru sebenarnya. Kontennya tidak ada keliru. Contoh yang di sini bisa digunakan, contoh yang di sini tetap digunakan. Beda dengan Elektre yang kemarin ada yang keliru ya. Baik. Masih sama, saya ambilkan dari beberapa artikel dan beberapa buku. Bukunya cuma satu ya sebenarnya, dan beberapa artikel. Jadi ini adalah kategori masuk dalam kategori outrank ya. Prometi ini masuk kategori outrank, sehingga karakteristiknya itu tidak jauh berbeda seperti juga Elektre gitu ya. Walaupun kalau yang bagian ini belum ada yang misalnya apakah berpengaruh baik digunakan pada kasus-kasus yang memiliki alternatif yang sangat banyak, itu tidak ya. Jadi karakteristiknya bukan ini secara spesifik. Oke. Secara komputasi, karakteristiknya tidak jauh berbeda seperti Elektre, yaitu menggunakan komputasi model outrank. Baik, saya akan jelaskan. Ini juga sudah saya tulis ya, karakteristiknya seperti apa di slide ini, tapi akan saya jelaskan di awal saja. Inventornya adalah ini ya, Jan-Pierre Brans dan Vique, ini dua-duanya orang Perancis. Ya, researcher yang berdomisili di Perancis saat itu, jadi cukup tua juga ya, tahun 85. Dan kemarin mungkin ada yang sangat missing yang saya sampaikan. Sebagian besar inventor dari framework dari multi criteria decision making ini, mereka adalah yang bergerak pada jurnal-jurnal terapan komputasi ya, komputasi terapan. Seperti ini misalnya, dua orang ini, beliau sangat aktif walaupun sekarang sudah tidak ada ya. Aktifnya itu pada jurnal-jurnal economics masalah atau bisnis gitu ya. Jadi menggunakan komputasi pada aplikasi-aplikasi bisnis atau domain bisnis. Begitu juga Profesor Sati ya, itu beliau justru memang lebih banyak dikenal gitu ya, lebih banyak dikenal dengan dalam komunitas terapan komputasi, jadi komputasi terapan gitu ya. Seperti yang Anda tahu, dari awal saya sampaikan DSS itu ada dua hal yang utama, yaitu organisasional dan komputasinya, walaupun kita berusaha untuk lebih dekat dengan komputasinya, begitu ya. Baik, nah ini. Jadi idenya ini sudah saya tulis di sini sebenarnya. Dari ini ide dari Elektre ini pada dasarnya, ini contoh saja ya, bahwa dominasi gitu ya, dominasi sebuah alternatif gitu ya, sebuah alternatif tidak cukup, intinya tidak cukup hanya dilihat dari komputasi yang efisiensi gitu ya, istilahnya itu efisiensi. Dominasi sebuah alternatif tidak cukup hanya dilihat dari efisiensi komputasinya. Nah, ini ada beberapa contoh, misalnya A1 disebut efisien dibandingkan A2 jika A1 itu mendominasi
di semua kriteria. Sebagai contoh misalnya begini. A1 A1 ya begitu ya. Misalnya kemudian A2 di sini. Kemudian misalnya kriterianya ada C1 gitu ya. Ada C2, anggap saja yang sederhana begitu, ada C1 dan C2. Nah, oke, sederhana saja, kita mudah untuk mengetahui kalau misalnya A1 ini isinya berapa ya, misalnya 10 gitu ya. Kemudian C2 isinya 12 misalnya. Kalau diangkakan ya. Kemudian di sini 7. Di sini juga 7. Kalau begini sangat mudah kita melihat bahwa A1 itu alternatifnya lebih baik daripada A2 kan. Pilihannya seperti itu. Tapi kadang-kadang dari hasil komputasi itu tidak selalu seperti itu gitu loh. Jadi misalnya kadang-kadang kita ragu. Misalnya dalam kasus yang lain, C1-nya itu oke, misalnya yang kalau contoh yang kedua ini masih disebut efisiensi A1 begini. Kemudian misalnya begini diubah 12, di sini 7. Di sini 7 ya, seperti ini contoh yang kedua. Jadi kedua-duanya itu bisa disebut sebagai efisien dan bisa dipilih gitu ya. Tapi tanpa tambahan informasi nih ya, without additional information, maka akan sulit. Mau bentuk komputasi formula matematika manapun, kalau kondisinya datanya seperti ini, ya kan? Oh, kalau kriteria 1 A lebih baik, A1 lebih baik, kemudian dan cukup jauh juga ya, dan untuk C2, A2 lebih baik. Seperti tanpa informasi tambahan, maka akan sangat sulit untuk mengetahui mana yang harus dipilih kan begitu. Nah ini sebenarnya salah satu nanti karakteristiknya di sini dari Prometi. Artinya Prometi itu tidak hanya menggantungkan gitu ya pada hasil komputasi, tapi tetap ada tambahan informasi dari decision maker. Kira-kira seperti itu. Tapi modelnya outrank. Kalau Anda ingat, yang memperhatikan preferensi dari decision maker itu kan additive weighting, Bu. Ya, betul. Jadi, Prometi ini mengambil sedikit ide dari additive weighting. Karena itu tadi ada additional information gitu ya, additional information. Ataupun misalnya juga kasusnya ini, apa ini? But A1 and A2 are efficient, but A1 is almost the same, better, and A2. Atau hampir sama baiknya. Misalnya begini. 11, misalnya seperti ini. 10 yang dipilih tadi kan yang A1 ya, yang A1. Misalnya ini hampir bagus seperti ini. Terus mana yang kita pilih? Nah, seperti itu ya. Hal semacam ini. Atau dibalik, misalnya di sini 12, di sini 11. Nah, seperti ini. Kondisi seperti ini kan membuat kita ragu gitu ya. Membuat kita ragu yang lebih baik itu yang mana kan begitu. Ini kan contohnya baru untuk 2 kriteria. Belum lagi nanti misalnya ada multi kriteria kan lebih banyak lagi. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya, makanya kemudian ada istilah nanti dalam Prometi itu diperkenalkan bukan hanya preference gitu ya, prefer yang mana, tapi juga diperkenalkan nanti yang disebut sebagai indifferent. Indifferent itu artinya sama kan begitu ya. Indifferent itu artinya sama. Indifferent itu kan berbeda. Indifferent berarti sama atau tidak, atau istilahnya tidak berbeda kan begitu. Atau yang non preference. Nah, seperti itu. Nah, jadi karakteristiknya dominasi sebuah alternatif tidak cukup hanya dilihat dari efisiensi gitu ya. Tapi dilihat juga dilihat dari apa? Juga diperlukan tambahan info dari decision maker. Di mana tambahan info dari decision maker itu akan terlihat dari general preference-nya, general preference namanya. Oke ya. Jadi seperti ini pada dasarnya. Kemudian salah satu juga alasan dari Prometi itu begini, bahwa ini ya, dari scaling gitu ya. Nah ini misalnya, nah ini sebentar. Scaling itu nanti masuk ke rule-nya ya, saya lupa. Maaf. Jadi intinya seperti ini karakteristiknya, sehingga ini tadi sekedar efisiensi tidak cukup, maka perlu menggunakan informasi tambahan baik untuk decision maker engineer ataupun decision maker
Ya, seperti nah inilah yang kemudian yang bau-baunya seperti additive weighting. Oke, nah kemudian yang diperkenalkan atau approaches dari Prometi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang ini, yaitu nanti memperhatikan preference itu dengan melihat deviasi. Deviasi itu disebut D atau jarak lah intinya seperti itu, deviasi, kemudian perbedaan bisa juga, kemudian jarak itu juga bisa dengan memperhatikan itu. Jadi outranknya itu tetap dilihat dengan cara seperti itu, tidak jauh berbeda seperti yang ada di elektrin. Nah kemudian ini scaling effect should be eliminated. Jadi tadi saya mau bicara skala ya. Jadi dalam ide di Prometi ini kadang-kadang skala tiap kriteria itu kan dianggapnya sama, di ratingnya sama. Ya, misalnya kriteria 1. Kriteria 1 dan kriteria 2 kan jelas berbeda. Tapi kadang di ratingnya itu sama. Atau rating yang sama itu bobotnya itu berbeda untuk tiap kriteria. Nah, seperti ini. Nah, atau bisa dibuat juga kalau mau adil gitu ya, dibuat skala untuk setiap kriteria. Skalanya itu tidak hanya, misalnya kriteria 1 itu skalanya ya 1 sampai 3 saja, misalnya seperti itu. Tapi kalau kriteria 2 kan gitu ya. Kriteria 2 itu 1 sampai 10 misalnya seperti itu. Oke, ini 1 sampai 20 misalnya skalanya. Nah, seperti itu idenya. Tapi pada dasarnya Prometi itu tidak terlalu memperhitungkan skala-skala seperti ini. Loh, kalau begitu nanti modelnya dengan seperti apa? Jadi preferensinya itu lebih banyak menggunakan logika. Nah, comparable-nya. Nah, ini tadi yang general preference-nya yang saya tunjukkan tadi, yang di awal saya berikan contoh. Jadi komparasi dari untuk melihat outrank-nya gitu dengan cara seperti ini. Jadi untuk tahu apakah A is preferred to B dengan mungkin kalau Anda lihat buku yang lain tuh mereka menggunakan notasi yang lain ya. Kadang ada yang menggunakan S di sini yang P di prefer, jadi saya menggunakan P karena prefer saja P. Terus ada juga yang buku menggunakan S gitu ya. Ada yang menggunakan L itu juga ada. Tapi yang sering saya tahu itu S. Kalau I-nya sama, nah R-nya itu ada yang menggunakan setahu saya itu ada yang menggunakan selain yang di sini S, yang di sini T, itu juga ada. Nah, saya menggunakan ini. Jadi kalau misalnya Anda tadi ketemu buku yang lain menggunakan notasi yang agak berbeda, ya itu sudah saya jelaskan. Nah, untuk memperhatikan preferensi jarak outrank tadi ya, dengan melihat seperti ini. Apakah A preferred dari B, ataukah A dan B itu indifferent atau dianggap sama kan begitu. Seperti tadi misalnya kalau dianggap sama itu ya imbang gitu ya. Di situ 10, misalnya 9, di sini 10. Ya tidak harus persis ya, 1, di sini 9. Ya tidak jauh berbeda kan begitu. Seperti itu. Atau incomparable. Incomparable tidak bisa dibandingkan. Ini ding, maaf. Yang incomparable itu ini yang tidak bisa dibandingkan. Ini dibandingkannya bagaimana kalau A lebih baik untuk kriteria C1, sedangkan A2 lebih baik daripada kriteria kriteria C2 kan begitu. Nah, ini disebut sebagai incomparable. Hal semacam itu. Nanti Anda baca lagi di atas. Ya, contoh tadi. Nah, ini. Kemudian, tadi seperti saya sampaikan, berarti penghitungan untuk memilih alternatif nanti decision prosesnya itu lebih kepada ini. Metodenya itu depending pada logika gitu ya, dan tambahan additional information itu. Jadi tidak semata-mata hanya dari komputasi efisiensinya tadi gitu ya, tapi perlu tambahan informasi yang nanti akan membentuk general preference. Tadi sudah di awal sudah saya sampaikan sedikit. Nah itu ya, dan untuk memilih apakah parameter tambah yang digunakan itu ya di luar komputasi itu yang melakukan ya tadi ini decision making engineer atau decision maker seperti itu. Jadi seperti gabungan additive weighting yang di-outrank-kan, kira-kira seperti itu. Oke lah, ini sama, kemudian sudah ini.
weight-nya juga cukup jelas. Nah, kemudian, nah ini tadi saya sampaikan there is preference between weight. Jadi preference-nya itu modelnya ada dua, yaitu antar ini salah, ini ada yang kurang. Between kriteria ya. Nah, ini between kriteria dan within kriteria. Jadi preference-nya kalau dalam additive weighting itu hanya di between kriteria ya. Antar kriteria itu mana yang lebih disukai kan gitu ya, seperti itu. Sehingga kemudian dikasih weight yang lebih tinggi kan begitu kan ya. Tapi kalau dalam outrank Promethei ini ada juga preferensi yang dalam kriteria yang disebut sebagai generalized. Nah, nanti kedua komputasinya itu akan menggunakan keduanya ini, yaitu preferensi between kriteria dan within kriteria. Jadi antar kriteria sendiri itu nanti ada preferensinya, modelnya. Jadi ini, seperti juga dalam additive weighting ada benefit kriteria dan ada cost kriteria. Nah, begitu. Normalisasinya pun mengikuti minimum dan maksimum value yang kita kenal, sudah kita kenal dalam additive weighting. Seperti itu. Baik, kemudian ini problem formulation-nya pada dasarnya itu adalah yang dipilih itu adalah mencari outrank tertinggi, intinya sama seperti ini ya, sama seperti yang dia itu tidak paling mendominasi intinya. Jadi alternatif itu paling mendominasi alternatif yang lain untuk hampir semua kriteria. Tentu saja tidak semuanya ya, seperti itu. Oke, ini preliminaries-nya saja, alternatif, kemudian kriteria, kemudian ini salah ya, ini harusnya F ini. Bentar, F, G, iya ini F ini, maaf, F. Ya ini F ya, bukan G karena di sini F. Oke, nanti akan saya tunjukkan langsung saja. Jadi metodenya emphasize pada ini tadi. Jadi dia menambahkan dominasi order karena ada juga preferensi di dalam satu kriteria sendiri ataupun antar kriteria. Kemudian intinya juga sama, melakukan outrank. Kemudian melakukan evaluasi berdasarkan ranking yang sudah diperoleh. Nah, saya tuliskan nggak di sini ya. Yes, Promethei seperti juga Promethei seperti juga di Electro itu sebenarnya saya tulis ini aja. Ada beberapa versi ya Promethei. Itu ada 1, 2, 3, 4. Seingat saya sampai 4. Kalau sekarang ada tambahan lagi mungkin. Nah, ini masih seperti juga Electro. Jadi ada perubahan sedikit jika default kondisi itu ada perubahan. Nah, seperti itu saja. Jadi secara dasarnya tidak jauh berbeda, hanya saja biasanya pada decision aid-nya, pada bagian akhirnya itu ada sedikit perbedaan. Nah, ya yang saya sampaikan di sini seperti juga di slide yang lama masih Promethei 1 dan Promethei 2. Yang paling sering digunakan juga masih itu. Oke ya. Stepnya pada dasarnya ada 3 ya. Nah, ini yang saya perbaiki sedikit karena di slide yang lama itu tidak terlalu jelas gitu ya. Saya tidak terlalu jelas menuliskannya. Di sini saya buat lebih terstruktur lah. Jadi yang pertama itu adalah generalized kriteria. Langkahnya. Jadi mengeneralkan kriteria untuk melihat preferensinya itu yang mana kan begitu. Lebih cenderung prefer yang mana. Termasuk nanti kalau ada tambahan ini tadi, ada tambahan informasi, ada tambahan informasi ke decision making dari decision maker gitu ya, untuk decision making engineer itu nanti juga dimasukkan di sini. Nah, saya pribadi yang pernah saya gunakan contohnya itu hanya beberapa ya, untuk general kriterianya yang pernah saya gunakan. Jadi yang real case menggunakan bentuk-bentuk general kriteria yang lain itu tidak terlalu banyak. Yang paling sering itu ya yang bagian ini, yang ketiga. Dan yang paling banyak yang bagian ketiga. Nanti akan saya jelaskan. Baik, selanjutkan. Nah, sama seperti awalnya, Anda membuat desain metrik ya, desain metrik, kemudian normalisasinya juga. Normalisasinya mengikuti mana kriteria yang menjadi benefit, yang mana menjadi cost, ya kan? Nah, itu nanti akan berpengaruh pada penentuan normalisasi,
normalisasinya, benar ya, normalisasinya. Jadi kalau misalnya ini saya tidak tuliskan ini ya, mana yang benefit, mana yang cost. Tapi ini bisa langsung terlihat mana. Jadi kalau misalnya Anda punya kriteria yang dia adalah kriteria benefit, maka normalisasinya yang benefit ya, benefit, maka normalisasinya menggunakan yang ini. Tapi kalau cost menggunakan yang ini, kan gitu ya. Jadi kan nanti rating dari kriteria itu kan ada yang minimum, ada maksimum kan ya, ada minimum dan maksimum. Nah, kemudian yang value di titik matrik tersebut, kalau dia benefit, maka normalisasinya menggunakan ini, dikurangi minimumnya. Kemudian kalau dia adalah cost, maka dia harus sangat dikecilkan gitu ya, sangat dikecilkan, maka lebih ditekan gitu ya. Kemudian menggunakan rumus ini. Begitu saja perbedaannya, sedangkan pembaginya sama. Baik, nah kemudian secara umum seperti ini. Fungsi preferensi itu seperti ini secara default ya. Jadi kalau Anda perhatikan, jika D itu adalah jarak ya, saya tulisnya di bawah mungkin D ini. Jadi menunjukkan PAB, ini ya, PAB itu mirip seperti yang tadi, yang PAB, artinya PAB itu mirip seperti ini, A. Jadi kalau misalnya status A, P, B itu sama dengan P, sama dengan kalau Anda menuliskannya P, A, B, begitu ya. Begitu juga tadi kan ada ini ya, misalnya A indifferent B, ini sama dengan cara menuliskannya sama dengan I gitu ya, indifferent A, B, dan seterusnya seperti itu. Oke ya, jangan bingung. Oke, saya lanjutkan. Nah ini, kalau misalnya P itu pada kriteria terhiji itu kriteria ya. P itu A prefer, A lebih disukai daripada B dengan ditunjukkan dengan ini ya, lebih dari 0. Kemudian sampai menuju 0 kan begitu, karena ini tidak lebih bahkan bisa minus gitu ya, sampai bahkan di sini nanti bisa minus gitu ya, di sini bisa minus, bisa seperti ini kan Anda perhatikan. Nah, inilah fungsi umum yang disukai. Artinya jika jaraknya itu makin jauh gitu ya, antara A dan B itu jaraknya makin jauh, dari 1, 2, 3 dan seterusnya, itu makin disukai. Nah, seperti, dan maksimumnya tentu saja 1. Nah, seperti ini. Ini adalah fungsi ini ya, general preference umum. Fungsi preference-nya itu seperti ini secara umum. Jadi kalau misalnya tidak ada informasi tambahan, yang ini tadi ya, yang tidak ada informasi tambahan dari decision maker sehingga Anda bisa membuat generalized kriteria, ya umumnya seperti ini. Nah, begitu ya. Nah, kalau kemudian ini Anda punya informasi tambahan, ntar ini. Ini. Ada informasi tambahan yang membantu Anda, ya gitu ya, yang membantu Anda untuk membuat general kriteria, general preference yang berbeda dengan cara yang berbeda, maka kemudian Anda bisa membuat seperti ini, tipe atau decision making ya, decision making engineer atau decision engineer. Anda sebagai decision engineer itu kemudian dari hasil informasi tambahan dari decision maker atau yang meminta Anda untuk membuat sistem misalnya seperti itu, kemudian bisa menentukan ini threshold ataupun nilai yang lain. Nah, ini yang ditentukan adalah ini dan ini. Itu kok sebagai informasi tambahan gitu ya, sebagai informasi tambahan bagi Anda untuk menentukan generalized kriterianya akan seperti apa. Nah, kalau tidak ada informasi tambahan, ya seperti ini defaultnya. Nah, kalau diperhatikan di sini, kan tadi saya mengatakan, Bu, tulisannya di sini sampai 0, Bu. Kan saya bilang bisa minus ya. Ini sampai bisa minus ke sana. Dan itu kemudian dengan general kriteria ini, dengan general kriteria, maka yang jika di bawah 0, maka dianggapnya 0. Jika minus ya, di bawah 0 itu minus, kemudian dibulatkan menjadi 0. Equals gitu ya, dibuat equals dengan 0. Seperti itu.
Nah, itu memang aturan. Jadi generalnya seperti ini. Jika Anda punya informasi tambahan, ya ini tadi requesting informasi yang lain, di mana informasi tambahan nanti itu membuat preferensi Anda itu lebih detail, karena di sini ada threshold, gitu ya. Ada threshold. Nah, kalau Anda punya informasi ini, Anda bisa membuat generalized kriterianya, preferensinya itu dengan 6 tipe. Tipe 1 seperti ini jika kondisinya terpenuhi dan seterusnya. Nah, ini ada contohnya ya seperti ini. Kalau kondisinya bagaimana? Kalau thresholdnya, P-nya seperti apa, Q-nya seperti apa, kemudian dibuat seperti ini. Nah, ini nanti yang akan membantu Anda dalam membuat decision aid atau membuat keputusan. Decision aid. Artinya sebelum Anda membuat keputusan, ini akan membantu Anda menentukan jaraknya. Nah, seperti itu. Nah, di sini yang saya tunjukkan di sini Anda nanti bisa baca sendiri ya. Itu ada 6. Jadi ini inventor dari Prometi ini memang Bu kenapa 6 gitu ya. Mungkin jawabannya ada yang bertanya seperti itu. Jawabannya adalah itu yang dipropose gitu ya. Itu yang dipropose atau yang diusulkan oleh inventor dari Prometi. Tapi Bu, bisa tidak Bu kalau misalnya pada kasus tertentu itu kemudian general kriteria atau general preference seperti ini tuh saya tidak temukan Bu. Dia bukan quasi, dia bukan usual, dia bukan V-sharp dan yang lain, sangat bisa. Jawaban saya seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti sangat mungkin Anda membuat, kalau misalnya kasusnya sendiri ya, kasusnya berbeda, kemudian Anda ingin menggunakan dasar-dasarnya Prometi, tapi tipe dari generalized kriterianya itu tidak ada yang dalam 6 ini, Anda membuat sendiri. Nah, itu malah bisa menjadi novelty dari penelitian Anda, dari pekerjaan Anda. Itu bagus. Jadi itu jawaban saya. Jadi Anda tidak, kalau misalnya saya awal dulu mempelajari juga protes, kenapa harus seperti ini kan begitu ya. Kan bentuk model kasus itu kan bisa berbeda-beda. Nah, kemudian jawabannya seperti ini. Karena itu pertanyaan saya dulu ya, jadi 10 tahun yang lalu. Lalu bagaimana, kenapa bisa ditentukan 6 ini? Nah, oleh expert peneliti ya, sebagian besar peneliti, memang secara umum real case atau real application itu sudah bisa mencukupi dengan 6 tipe ini. Begitu jawaban saya. Jadi nanti kalau misalnya informasi tambahan di kasus Anda gitu ya, misalnya di sini Anda perlu menambahkan OQ, threshold-nya seperti apa, P threshold-nya seperti apa, untuk strictly ya, preference-nya seperti apa. Jadi sehingga misalnya kasus bingung seperti ini tadi ya. Misalnya di sini oke. Ini mudah saja antara 11. Nah, di sini 10. Yang saya pilih yang mana? Nah, ini kalau dengan informasi tambahan ya. Kalau dengan informasi tambahan yang Anda bisa menentukan threshold-nya, misalnya threshold-nya memang 10, harus di atas 10 gitu ya. Lebih besar dari 10. Saya Anda tentukan lebih besar dari 10 threshold-nya. Yang terpilih pasti ini. Nah, karena di sini 9 dan 10 kan begitu. Informasi tambahan. Nah, inilah yang tadi saya sebutkan, komputasi yang menunjukkan efisiensi tidak cukup gitu ya. Tapi perlu ditambahkan ini. Nah, dan bentuk tambahan info dari decision maker yang mirip-mirip seperti edit weighting ini kemudian Anda implementasikan atau Anda tuangkan dalam ini tipe dari generalized kriterianya. Tergantung kasus Anda seperti apa, kan begitu. Ada yang disebut usual seperti ini, ada yang quasi dan seterusnya dan sebagainya. Loh Bu, kalau begitu penentuannya ini tuh di luar komputasi, betul, di luar komputasi. Jadi misalnya Anda punya kasus, kasus saya seperti ini berarti cocoknya di level kriteria gitu ya, di level kriteria. Jadi lebih detail. Nah, begitu. Kalau saya punya kasus lebih cocoknya pakai linear criterion yang seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke. Jadi mirip-mirip juga seperti ANP ya. ANP mungkin Anda ingat ANP. ANP itu juga network-nya, kita tahu network-nya itu sangat berpengaruh pada komputasinya gitu ya. Tapi bagaimana cara Anda membuat network itu di luar komputasi. Nah, begitu juga yang ini. Nah, oke ya. Dan memang sih sebagian besar yang saya baca, real case atau real application itu mencukupi dengan 6 kriteria yang sudah dipropose oleh
inventor dari Prometi ini. Tapi sekali lagi tidak menutup kemungkinan bahwa Anda bisa membuat tipe sendiri. Kalau yang saya pernah lihat itu justru menyederhanakan. Artinya dia tidak berbeda, dia sangat berbeda dengan tipe 1, 2, dan seterusnya yang ada 6 ini. Tapi mungkin tipenya berbeda, cuma tidak lebih rumit, malah lebih sederhana. Kan gitu. Dia ada tipe, dia membuat tipe sendiri yang lebih sederhana dari yang sudah ditetapkan. Nah itu, memang masih berkembang ya. Nah ini nanti Anda baca sendiri, tergantung kebutuhan dari problem Anda itu cocoknya nanti dengan menggunakan preferensi model yang seperti apa. Nah, di mana preferensi model nanti akan membantu Anda sebelum melakukan decision making. Jadi proses dalam menghitung preferensinya saja. Jadi pair wish comparison-nya membantu. Nah, saya ingatkan lagi, kalau kasusnya umum, default, tidak ada tambahan, Anda gunakan seperti tadi. Di mana kalau preferensinya memang A lebih disukai dari B, ya jelas gitu ya. Lebih besar atau sama dengan 0, maaf. Lebih besar, betul, lebih besar dari 0. Jadi bisa antara 0 dan 1, sampai 1 ya maksimum tentu saja. Dan kalau misalnya dia minus gitu ya, kok jaraknya bisa minus gitu ya, itu dianggapnya 0. Nanti deviasinya ini loh. Nanti Anda kan mau diukur deviasinya. Nah ini. Oke ya, itu ditentukan dulu, generalize kriterianya ditentukan dulu sebelum kita melakukan komputasi. Oke, kemudian step yang kedua, lanjut yang step kedua, stepnya hanya 3. Nah, step yang kedua setelah Anda menentukan tadi generalize kriteria yang dipilih yang mana. Oke, kalau misalnya default ya default gitu ya, kemudian Anda melakukan proses outrank relations. Caranya sederhana seperti tadi saya katakan. Jadi Anda menghitung deviasi dari value dari titik kriteria, titik matrik. Jadi misalnya nih alternatif A dan alternatif B gitu ya. Nah itu jarak ratingnya berapa untuk kriteria J, kan begitu. Hal semacam itu. Nah kemudian Anda juga memperhatikannya nanti indeksnya gitu ya, indeks kriterianya itu merupakan jumlahan keseluruhan dari apa itu? Ini ya, weight-nya. Jadi di sini ada weight, kemudian dan angka tadi ya, angka preferensinya, angka preferensinya. Nah, itu disebut sebagai preferensi indeks dari keseluruhan kriteria antara A dan B. Begitu. Kemudian ini nanti ada step-nya ya, ada step-stepnya, di bawah ada contohnya. Saya gunakan contoh yang ini sama sebenarnya, tapi yang dari slide saya yang lama, tapi yang digunakan untuk yang default. Kemudian langkah yang ketiga itu di sini berarti Anda intinya menghitung mana yang preferensinya gitu ya. Jadi outrank, apakah titik kriteria ini dengan titik kriteria yang itu lebih suka yang mana, intinya seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya adalah evaluation untuk decision aid. Ini memperhatikan leaving flow dan entering flow. Jadi nanti setelah Anda menentukan deviasinya, ketemu mengkomputasi deviasinya, dan berdasarkan ini ya, berdasarkan guide gitu ya, atau panduan dari generalize criteria yang sudah Anda tentukan di sebelumnya, di step 1, kemudian Anda bisa menghitung leaving flow dan entering flow. Leaving flow itu apa? Entering flow itu apa? Leaving flow itu adalah misalnya ini ya didefinisikan seperti ini, leaving flow dan entering flow. Nah, kalau misalnya leaving flow, misalnya antara A dan B, berarti kalau yang keluar dari A, jadi misalnya, keluar dari A, leaving flow itu begini. Saya tunjukkan di sini aja. Apa tadi? Kalau misalnya A, B gitu ya. A, B, leaving flow. Saya tulis. Leaving flow. Leaving A flow, dan itu berarti Anda lihat yang A-nya itu di sini, yang di awal. Kemudian bisa yang lain kan begitu ya. Misalnya leaving flow alternatif 1 kan begitu, berarti dia akan dilihat dari alternatif 1 dengan
1 dengan 2 living yang keluar ya, dengan 1 dengan 3 dan seterusnya, dan 4 dan seterusnya seperti itu. Nah, kebalikannya dengan entering flow. Entering flow berarti Anda mengukurnya, entering flow berarti Anda mengukurnya yang misalnya sama ya, A, B. Kemudian Anda mengukurnya itu kan di sini 1 ya, misalnya 1 mau kemana, 2 mau kemana, nah seperti itu. Nah, yang Anda ukur itu yang 1 itu aja, 1 yang di 1, yang di sini 1 gitu ya, yang mulainya dari 1, masuknya dari 1. Nah, dan seterusnya seperti itu ya. Jadi ini sederhananya nanti Anda melihat hasil dari row ini aja gitu, row. Di sini tuh Anda lihat hasil kalau entering flow itu dari kolom. Nah, seperti itu. Kan kita sudah punya matriks ya, matriks keputusan, decision matrixnya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu Anda bisa melihat net flow. Net flow itu pengurang dari leaving flow dan entering flow. Jadi di sini, nah ini ada aturannya. Dari formula ini bisa ditunjukkan ya bahwa leaving flow itu menjadi pivot. Maksudnya apa? Kalau misalnya leaving flow-nya itu lebih tinggi daripada entering flow-nya, berarti itu yang lebih disukai. Intinya seperti itu. Better alternatif. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya ini ya, A lebih disukai dari B, A lebih disukai dari B kalau leaving flow A itu lebih tinggi dari leaving flow-nya B, alternatif B, begitu ya. Seperti itu ini, yang kita cari yang utama ini. Dan kemudian kalau yang indifferent seperti apa? Kalau incomparable yang seperti apa? Ini sudah jelas. Tapi yang utama itu Anda mencari leaving flow-nya itu yang paling tinggi dan entering flow-nya itu paling rendah. Nah, itulah alternatif yang paling baik. Begitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk mengukur atau menentukan ranking perbedaan antara Prometheus 1 dan Prometheus 2 itu pada keseluruhan pengorderannya. Jadi Prometheus 1 itu disebut sebagai partial order. Partial order artinya tidak bisa melihat order secara utuh gitu ya. Kalau kemudian Prometheus 2 itu disebut sebagai complete order. Complete order artinya jelas terlihat ranking secara utuh. Sederhananya seperti itu. Nah, jadi secara umum kalau dari Prometheus itu hasilnya nanti adalah seperti dalam elektri yang bentuknya kernel gitu ya. Jadi nanti keluar ada Prometheus 1 hasilnya itu adalah Prometheus 1 itu hasilnya outrank graph. Hasilnya adalah outrank graph yang terlihat adalah alternatif terbaik. Astar ya, alternatif terbaik. Tapi keseluruhan ranking ordernya itu tidak terlihat. Tapi sebaliknya, bukan sebaliknya. Kalau Prometheus 2 itu hasil ranking terlihat utuh, komplit gitu ya. Kalau di sini hanya yang terbaik saja, kalau di sini terlihat utuh. Perbedaannya hanya pada ketika menentukan total dari leaving flow dan total dari leaving flow dan total dari entering flow, sehingga itu akan mempengaruhi pada net flow-nya. Sederhananya kalau misalnya net flow-nya ini yang paling tinggi, ya itulah yang paling bagus seperti itu. Karena leaving flow-nya lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada entering flow-nya secara keseluruhan untuk setiap kriteria. Baik, begitu ya. Jadi kalau Prometheus 1 hanya parsial, hasilnya itu adalah outrank graph. Kalau Prometheus 2 itu utuh dan ada sedikit perbedaannya nanti. Kalau ini saya belum tambahkannya. Kalau Prometheus menghitung leaving flow-nya itu dengan simple menambahkan. Tapi kalau dalam Prometheus itu melihat ini, average-nya. Average dari net flow-nya. Seperti itu. Kalau di sini ada hanya penjumlahannya, di sini average flow-nya. Perbedaannya cuma di situ.
Oke, ini sebagai contoh. Contoh ini sama seperti yang ada di slide awal saya yang pertama. Tapi di sini yang saya buat secara general. Yang di sini yang kedua, yang justru di slide awal itu yang sudah ada tambahan informasi dari decision maker-nya. Jadi kalau misalnya ini yang default, yang slide yang kedua ini yang default, yang slide yang lama justru yang sudah ada tambahan informasinya. Baik, ini yang default. Sebagai contoh ini sama, jadi misalnya pedagogical, professionalism, sosial, dan seterusnya, ini dianggapnya semua adalah benefit kriteria. Kemampuan pedagognya, profesionalismenya, sosialnya seperti apa, personality-nya seperti apa, achievement-nya seperti apa, disiplin seperti apa. Nah, nanti kalau di sini ya, di contoh yang di slide yang yang pertama, maaf, yang sudah ada tambahan dari decision maker-nya, informasi itu pemilihan benefit dan cost-nya itu sedikit berbeda karena di situ sudah ada tambahan informasi yang menunjukkan yang menunjukkan memang ada kondisi tertentu yang harus diperhatikan. Jadi indifferent dan incomparable itu juga diperhatikan selain preferensi. Tapi kalau yang di sini yang saya tuliskan itu murni semuanya preferensi. Oke ya. Sebagai contoh, step yang pertama, ingat ya, sama membuat decision matrix. Membuat decision matrix seperti ini. T1 itu pemilihan itu apa sih? Guru ya, pemilihan guru. Jadi T1 ada 4 alternatif, 4 guru, kemudian ada 6 kriteria. Ini ya, pedagogika dan sampai disiplin. Dan di sini saya anggap semuanya benefit. Karena dia benefit, maka normalisasinya berarti misalnya ini yang maksimum kan, kalau misalnya kriteria 1 yang maksimum 4, yang minimum 3, nggak terlalu jauh berbeda ya. Berarti kalau mencari mencari normalisasi, nanti sekali lagi mohon kalau ada yang selip ya, ini saya buatnya sangat cepat. Kalau ada yang selip nanti atau yang keliru, tolong saya dikoreksi seperti kemarin. Terima kasih. Jadi sama, jadi tinggal misalnya jaraknya dulu ya, 4 dikurangi 3, 1 gitu ya. 4 dikurangi 3, 1, kemudian ini nilai maksimum kan ya, berarti dikurangi nilai maksimumnya. Nilai minimumnya kan, jadi kalau benefit itu, ingat benefit itu nilai rating dikurangi minimumnya dibagi dengan nilai maksimum dikurangi minimum 1 ya. 4 dikurangi 1 dibagi 4 dikurangi 1. Hasilnya seperti ini. Begitu yang lain seterusnya semuanya. Nah, di sini saya tidak ada informasi tambahan, jadi saya sudah tentukan generalized kriterianya adalah fungsi preference default seperti ini. Oke ya. Dimana kalau nanti ada deviasi yang nilainya di bawah kurang dari 0, akan saya bulatkan menjadi 1 atau saya equalkan, saya samakan jadi 0. Kok jadi 1, jadi 0, maaf. Ribet. Kemudian step yang kedua adalah outrank. Nah, outrank di sini adalah D itu deviasi ya, karena outrank itu melihat jarak, deviasi itu. Jadi mirip seperti yang lain, seperti pairwise ya. Jadi Anda membuat pairwise comparison outrank deviation atau jarak 1 sampai atau distance gitu juga mungkin ya, sama ya. Deviation, distance sama D 1 dan 2 sederhana. Jadi 1 dan 2 cara mengukurnya 1 dan 2 dari untuk tiap kriteria ya. Jadi 1 dikurangi 2 begitu saja. Jadi hasilnya 1. Begitu juga di sini untuk kriteria 1 dikurangi 1 0 kan gitu ya. 0 dikurangi 1 minus 1 kan begitu. Begitu juga ini misalnya nanti yang 21 ingat ya, yang 1 nggak masuk, 2 nggak masuk, 3 nggak masuk, 4 nggak masuk ya. Kemudian misalnya sama 21 kalau tadi 12 berarti T1 dikurangi T2 di sini untuk kriteria 1. Kalau 21 ya tinggal dibalik, 0 dikurangi 1 hasilnya minus 1. Begitu ya. Begitu saja seterusnya diperoleh seperti ini. Outranknya memang hanya deviasinya saja. Kemudian diperhatikan perhatikan ini ya. Saya gunakan generalized kriterianya. Kalau nilainya kurang dari 1,
maaf, jika nilainya kurang dari 0, maka saya equalkan dengan 0. Jadi sini semua yang minus, saya jadikan 0. Sini ya, jadi misalnya ini D21 minus 1 ya. D21 saya jadikan 0. Begitupun semuanya. Nah, begitupun seterusnya semuanya. Nah, ini selanjutnya adalah saya kurang ya tadi. Jadi weight. Ini adalah distance yang sudah ditambahkan, diperkalikan dengan weight. Rumusnya yang di sini. This one. Nah, ini loh. Nih. Nah, ini kemudian kita peroleh weight-nya dari mana? Ini sudah ditentukan ya. Nah, inilah disebut sebagai weight between kriteria yang sudah Anda kenal sejak dari SAW. Ini ya. Ini disebut kalau dalam property sebagai weight between kriteria atau preference between kriteria. Nah, kalau yang di sini tadi yang per ini itu adalah preferensi within kriteria, yang dibuatnya adalah default. Anda mungkin tanya, Bu, bisa nggak Bu antara kriteria 1 itu kemudian tipenya berbeda? Tipenya yang K1 itu tipenya tidak default, yang K1 tipenya 1, yang K2 tipe ingat ya, tipe general kriteria yang di sini ya. Misalnya kriteria 1 tipenya 6, kriteria 2 tipenya 5, dan seterusnya. Jawaban saya sangat bisa. Nah, itulah yang saya sebut tadi, bahwa tiap-tiap kriteria di awal tadi sampaikan rule-nya. Maaf saya naik turun. Astagfirullah. Nah, rule. Nah, ini scaling effect yang dibuat secara general itu harus eliminasi. Atau ya tadi tiap-tiap kriteria itu punya skala sendiri. Makanya tadi bisa jadi tiap-tiap kriteria itu punya fungsi general preference yang general kriteria yang berbeda-beda, sangat mungkin. Ya, seperti itu, tergantung kebutuhan dari tambahan dari decision maker-nya kan begitu. Jadi nah, ini tadi yang di sini tadi ya. Ini kan secara umum karena saya buat. Berarti Bu bisa Bu. Iya nih. Nanti kalau misalnya di bagian outrank ini, setelah Anda buat pengurangan seperti ini dan Anda sudah tentukan misalnya K1 itu tipe 1 misalnya, K2 juga tipe 1, K3 tipe 2, K4 tipe 3, K5 tipe 2, yang K6 itu tipe 6, misalnya seperti itu. Nanti Anda menentukan ini ya, yang bagi maaf ya. Fungsi yang di sini itu berbeda-beda, tidak sesederhana seperti saya tadi. Kalau yang saya seperti tadi kan karena saya buat default. Intinya kalau kurang dari 0, saya equalkan dengan 0 karena secara default seperti itu. Saya anggap semuanya seperti itu. Namun, tadi sekali lagi saya ulangi lagi, kalau kasus Anda itu memerlukan tipe yang berbeda, maka Anda ketika membuat generalized preference-nya, nah itu berbeda-beda untuk tiap kriteria. Nah, seperti itu. Oke. Nah, baru kemudian dikalikan dengan weight between kriteria. 0,25 itu dari hasil 1 dikalikan ini 0,25. Nah, begitu ya. Dan setiap kriteria kan punya weight sendiri, tinggal dikalikan hasilnya ini. Nah, inilah hasil dari step yang kedua. Weight dari deviasi. Kemudian masuk step yang ketiga. Step yang ketiga itu adalah decision aid gitu ya, atau penentuan bantuan dalam pengambilan keputusan. Nah, ini perbedaannya properti 1 dan properti kedua pada step yang ketiga ini. Kalau properti 1 itu adalah parsial ya. Nah, setelah Anda dapat ini ya outrank-nya, kemudian Anda susun leaving flow dan entering flow dari tiap-tiap kriteria untuk seluruhan kriteria. Jadi T1 sampai T4, T1 dan T4, kemudian Anda hitung leaving flow-nya dan entering flow-nya. Jadi leaving flow itu melihat dari baris, kalau entering flow-nya itu dari kolom. Jadi Anda tentukan dari mana Bu ini 0, nah ini kan dari sini. T11 jelas ya, T11 tidak, 22 tidak, 33 tidak, 44 tidak, diabaikan. Kemudian misalnya T12 berarti kan ini. Nah ini, this one. Jadi 0,25 ini hasil dari penjumlahan saja. 0,25 tambah 0, tambah 0, tambah 0, tambah 0, tambah 0,25. Hasilnya ini. Dan seterusnya yang lain juga begitu.
T13 berarti ini pembimbingan ini. Nah, ini this one. Iya, begitu hasilnya di sini. Taruh sini dan seterusnya. Semua Anda buat seperti ini. Kemudian Anda kalau menentukan living flow itu penjumlahan saja. Jadi 0,5 tambah 0,7, 0,7 itu ini ya. 0,2, 0,1 kali 0,1 dan kok kali tambah, maaf. 0,1 tambah 0,1 ini. Dan seterusnya seperti ini. Nah, dari sini kemudian Anda aplikasikan partial preference gitu ya, partial preference order untuk problem T1 yang kita cari itu yang mana yang lebih disukai dengan cara seperti ini aturannya ya. Ini aturannya tadi di atas juga sudah ada aturan, saya tulis, maaf saya naik lagi scroll up. This one. Nah, ini aturannya. Yang perlu Anda perhatikan itu cukup prefernya ya, yang bagian prefernya. Kalau Anda ingin melihat outrank graph-nya secara utuh ya, Anda lihat juga indifferent-nya dan incomparable-nya. Tapi kalau di sini spesifik pada yang preference aja dulu, biar graph outrank graph-nya tidak terlalu rumit. Jadi yang saya cari itu prefer yang mana, yang paling saya suka, yang paling disukai saja. Nah, aturannya di sini ya. Jadi jika alternatif A itu lebih disukai daripada alternatif B, jika ini Anda perhatikan, kalau living flow-nya dari A itu lebih besar dari living flow-nya B, dan ini ada dannya, dan entering flow A-nya itu entering flow dari alternatif A lebih kecil daripada entering flow-nya B. Atau, nah ini atau ya, atau boleh juga misalnya living flow-nya itu sama, tapi entering flow-nya lebih kecil. Nah, atau bisa juga ini living flow-nya itu lebih besar dan entering flow-nya itu lebih kecil. Sama seperti ini, maaf, kalau lebih kecil sama. Ini boleh. Nah, jadi kalau ada kondisi seperti ini, dianggap dengan generalized kriteria tadi bahwa alternatif A lebih disukai daripada alternatif B. Nah, itulah yang disebut sebagai outrank. Kalau Anda nanti pengen grafnya lebih bagus lagi, Anda bisa pakai indifferent ataupun incomparable tambahannya. Oke. Ini juga Anda tidak terlalu rumit, sangat sederhana kalau misalnya Anda ingin menambahkan. Mungkin nanti keluar di ujian kalau yang gitu. Nah, ini saya tunjukkan. Nah, sehingga dari sini saya bisa melihat ini. Jadi Anda membuat pairwise juga semacam ini, T1 dan T2, T1 dan T2. Teacher 1 T2. Living flow-nya T1 lebih tinggi. Oh iya, lebih tinggi daripada T2. Betul ya? Living flow-nya 1,9, T2-nya itu 0,68. Tapi apakah entering flow-nya itu juga lebih kecil? Kita cek T1 0,2, T2 1. Oh iya, betul. Berarti memenuhi. Living flow-nya lebih T1 living flow-nya lebih tinggi dan entering flow-nya lebih rendah. Maka T1 lebih disukai daripada T2. Dan seterusnya, semuanya dibuat seperti itu. Dan saya hanya mencari yang prefer ya. Misalnya silakan Anda tambahkan sendiri, misalnya yang T1, T2, T1 itu apakah I, apakah R kan gitu ya. Apakah indifferent ataukah incomparable dengan melihat dari aturan ini. Silakan saja. Nah, dari sini saya bisa melihat outrank graph-nya semacam ini. Misalnya T1 lebih disukai T1 lebih disukai daripada T2, berarti T2 menuju T1. Nah, begitu. Kemudian T1 juga lebih disukai daripada T3. T3 menuju T1. Begitu juga seterusnya. Hasilnya semacam ini. Nah, kenapa disebut sebagai partial pre-order ranking? Gitu ya? Karena yang kelihatan itu yang paling disukai saja, yaitu T1. Jadi T1 is preferred among the others. Jadi teacher 1 itu jauh lebih disukai daripada T2 dibanding T3 dibandingkan T4. Tapi apakah Anda tahu antara T3 dan T1, antara T2 dan T4 itu lebih disukai yang mana? Tidak terlihat lah, ya gitu ya. Itulah kenapa disebut sebagai parsial. Begitu. Nah, kemudian lanjut. Kalau misalnya Prometi 2 itu yang komplit. Nah, perbedaannya hanya pada cara mengukur living flow-nya dan entering flow-nya. Kalau di sini dikenalkan ada net flow ya, net flow. Nah, living flow-nya di sini itu bukan summation-nya, tapi average. Jadi 0,633 ini adalah average dari ini, average-nya. Begitu juga ini adalah average-nya.
Ini benar atau salah ini? Kenapa average-nya ini? Ini kayaknya keliru ya. 0, oh betul ding ya, betul. Average. Kan ada 4. Ini ada 4 dan seterusnya. Saya hanya melihatnya yang ini, maaf. Oke, jadi 0,2 dibagi 4 hasilnya ini. Nah, ini average, ini average. Kalau yang di properti 1 ini adalah summation. Ini summation, ini average-nya. Nah, hasilnya kemudian kita dapat net flow-nya, ini net flow, leaving flow, entering flow, net flow-nya. Nah, net flow yang paling tinggi tentu saja yang dipilih nomor 1 ini kan 0, tinggi sekali. 0,1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4. Dilihat dari net flow-nya. Begitu ya. Nah, dari sini ini disebut sebagai complete. Mirip-mirip saja ya. Jadi kalau di sini sudah ketahuan yang paling tinggi T1. Oh ya, di sini juga konsisten T1. Teacher 1 ya. Cuma kalau di sini belum ada informasi yang exact manakah yang ranking 2, 3, 4. Kalau di sini sudah ada ranking 2, 3, 4. Begitu saja promote 2. Nah, promote 3, promote 4 itu perbedaannya juga kurang lebih pada di bagian ini. Begitu. Itu semoga mencukupi. Promote ini sangat bagus. Jadi kayak gabungan antara kesederhanaan dari additive weighting dan komputasi objektif dari outrank. Begitu. Itu menurut pendapat saya pribadi. Oke, begitu saja ya, nggih. Tugasnya juga sudah saya assign, tidak terlalu lama. Terus nanti untuk kuliah sinkronusnya mungkin Kamis ini. Mungkin Kamis ini akan ada kuliah sinkronus. Begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.